Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada suatu hari, pada sebuah sekolah terdapat suatu kejadian pembunuhan antar teman sendiri, yaitu antar teman sekolah ketika ujian. Pelaku bernama Liza dan korban bernama Indri. Si Liza melakukan penjambatan pada Indri akibat si Indri mengadu pada gurunya bahwasanya si Liza tersebut mencontek pada saat ujian. Lalu si Indri pun mengadu pada orang tuanya, kemudian orang tuanya datang ke sekolah untuk mengklarifikasi kejadian tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita sama-sama melihat video berikut. Mengapa kamu mencontek, nak? Bukankah mencontek pada saat ujian itu tidak dibenarkan? Dan mengapa kamu menjambak rambut Indri? Kalau kamu tidak suka, mengapa harus berbuat kekerasan? Apa tidak bisa dibicarakan baik-baik? Karena saya udah nanya dia, Bu, untuk soal itu, tapi dia nggak kasih tahu, makanya saya mencontek. Nah, saya jambak dia karena dia melaporkan saya ke guru. Apa baru kali ini aja Liza melakukan seperti ini di sekolah? Sepengetahuan saya, kalau untuk dari masa anak-anaknya, masa kecil-kecilnya Liza, itu dia kalau misalnya main sama sepupunya atau kayak tetangga, anak tetangga gitu kan, itu nggak ada deh, Bu, kasar gitu ya. Jadi baru ini sih saya dengar untuk di SD pun dia nggak ada bermasalah seperti ini. Untuk udah sih, Bu, gitu aja baru ini sih, mungkin karena pengaruh dari perubahan fasenya ya, dia dari ini kan masuki fase remaja, jadi emosinya belum terkontrol, belum terkendali, jadi juga pengaruh hormon biologisnya juga lagi meningkat ya. Nah, kemungkinan itu sih, Bu, pemicunya. Itu sih. Nah, saran saya untuk Liza, untuk ibu dan juga bapak agar lebih memperhatikan si Liza ketika di rumah, karena selama di sekolah waktu untuk di sekolah pun itu cuma beberapa jam gitu kan, lebih banyak waktu untuk di rumah. Nah, ibu dan bapak bisa lebih mendekatkan diri lah kepada Liza agar lebih dipantau anaknya, karena walaupun bagaimana lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi daripada kepribadian si anak, karakter si anak kan. Nah, saya harapkan itu tadi bapak dan ibu lebih memberikan perhatian kepada si Liza. Nah, kayak yang ibu bilang tadi, dia kan sudah diberikan guru private ya ketika di rumah. Nah, kita juga sebagai orang tua tidak bisa memberikan kepercayaan yang penuh kepada guru tersebut, karena kita yang sebagai orang tuanya, kita yang membimbing dianya, agar anak itu tumbuh menjadi anak yang baik. Dan saya harapkan semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali, baik di sekolah maupun di rumah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah karena telah mengundang saya dan ibunya Liza supaya berkumpul di sini agar membahas pembulian tentang anak saya. Di sini saya sebagai orang tua jujur sangat sakit hati karena atas perbuatan anak ibu terhadap anak saya. Hanya saja saya ingin mengetahui kejadian sebenarnya. Jangan sampai di antara kita terdapat ketidakenaan. Jadi setelah saya mendengarkan penjelasan dari anak saya, maka saya ingin juga mendengarkan dari penjelasan ibu. Bu Liza sendiri, bagaimana Liza di rumah ya, Bu? Kalau untuk di rumah, menurut saya Liza itu anaknya baik budi ya, Bu. Kalau misalnya dia sama teman-teman mainnya itu di lingkungan rumah, itu saya kurang tahu gimana, karena tuntutan pekerjaan juga yang mengharuskan saya pergi dari pagi pulangnya sore, dan
kemudian itu ayahnya Liza sendiri itu sering ada proyek, jadi keluar kota gitu Bu. Jadinya kami hanya tinggal berdua di rumah, dan ada asisten rumah tangga juga itu untuk mengurus pekerjaan di rumah. Dan untuk masalah belajar, Liza saya percayakan kepada guru les private-nya. Nah, guru les private-nya itu selalu datang ke rumah, dan Liza pun mengerjakan PR dari sekolah bersama dengan guru les private-nya itu. Kalau untuk interaksi Liza dengan teman-temannya untuk di rumah, saya bilang tadi saya kurang paham ya. Untuk di sekolah juga saya kurang paham siapa temannya, karena emang Liza anak tunggal di rumah. Kalau untuk interaksi di rumah sama saya itu kurang, karena dailynya saya itu bekerja ya Bu. Jadi saya kurang memantau bagaimana perkembangan anak saya, dan itu menjadi alasan sih Bu kenapa dia mungkin bersikap kasar, karena dia belum bisa mengendalikan emosinya, dan dia tersulut amarah ya karena perlakuan lawan bicaranya itu, dan dia tidak suka ditolak gitu. Jadi untuk menyontek, saya rasa ada kesalahpahaman ya Bu, mengapa dia menyontek, padahal kan saya sudah memperkerjakan guru les private itu ke rumah gitu. Saya kurang paham sih Bu. Terima kasih kepada orang tua Liza dan juga orang tua Indri yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke sekolah. Nah, saya harap kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan tidak ada kesalahpahaman di antara orang tua dan juga siswa. Dan semoga permasalahan seperti ini tidak dibesar-besarkan. Nah, untuk Liza, kamu harus rajin-rajin belajar ya di rumah. Nah, karena orang tua kamu sudah memberikan kepercayaan yang besar untuk kamu, dan orang tua kamu pasti berharap kamu akan berhasil ke depannya. Mereka bekerja keras untuk kamu. Nah, maka kamu jangan menyia-nyiakan kesempatan dan juga kepercayaan yang telah diberikan oleh orang tua kamu. Kalau kamu tidak paham materi yang diberikan oleh gurumu, kamu bisa menanyakan kepada guru ataupun kepada guru les private yang ada di rumah kamu. Nah, kalau kamu ada masalah, kamu bisa cerita ke ibu. Ibu akan meluangkan waktu ibu untuk Liza. Nah, kalau begitu, Liza dan juga Indri bisa saling memaafkan ya, dan kembali ke kelasnya masing-masing. Iya Bu. Iya Bu. Itulah hasil dari praktek bimbingan konseling kami dari kasus tersebut. Pesan moral yang bisa saya sampaikan adalah janganlah kita sekali membuat curang dalam suatu pelajaran, dan apabila ketahuan janganlah sekali kita untuk melakukan bully kepada teman kita sendiri, karena bully tersebut akan mengefek pada si korban, yaitu berupa trauma dan minder pada lingkungannya. Lebih baik kita saling menyayangi daripada kita saling menyakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.